Bagaimanakah cara menangani si pembuat susah? Pada satu pihak, Anda harus menyadari bahwa di setiap waktu Anda bertanggung jawab terhadap kesusahan dan persoalan yang menimpa Anda. Pada pihak lain, Anda harus mengetahui apa yang harus diperbuat untuk mengatasi gangguan-gangguan yang datang melalui keadaan dan orang lain. Anda harus belajar menangani si pembuat susah dan si pembuat jahat. Mereka juga adalah manusia. Mereka juga harus dibawa ke dalam lingkungan keagamaan. Setiap usaha harus dibuat untuk memperbaiki mereka dan bukannya memisahkan dan mengabaikannya. Bila Anda cukup kuat menahan pengaruh jahatnya, tidak ada alasan bagi Anda untuk menghindari pergaulan dengannya. Melalui pergaulan Anda dengan si pembuat jahat, Anda dapat mempengaruhinya untuk perbaikan. Ingatlah bahwa pengertian Andalah yang melindungi Anda dari si pembuat jahat dan memungkinkan Anda mempengaruhi mereka untuk menjadi baik. Inilah pengertian yang akan melindungi Anda dan menolong orang lain. Anda harus mengerti bahwa bila seseorang berbuat salah terhadap Anda karena ketidaktahuannya atau salah mengerti, maka sudah waktunya bagi Anda menunjukkan kebijaksanaan Anda. Pendidikan Anda, simpati Anda, kebudayaan Anda, dan sikap keagamaan Anda. Apakah gunanya keagamaan Anda bila Anda tidak belajar bagaimana berkelakuan sebagai orang yang beradab? Bila orang-orang lain berbuat salah kepada Anda harus menganggap tindakan mereka sebagai suatu kesempatan bagi Anda untuk mengembangkan kesabaran dan pengertian Anda. Kesabaran dan pengertian adalah sifat-sifat yang agung yang setiap orang harus kembangkan. Semakin Anda mempraktikkan sifat-sifat baik ini, semakin Anda memelihara harga diri Anda. Anda harus mengetahui bagaimana mempergunakan dengan baik sifat-sifat ini, dan hal itu akan menolong membebaskan Anda dari banyak kemalangan dan penderitaan serta beban hidup. Kadang-kadang Anda mungkin menjumpai orang-orang tertentu yang mencoba mengambil keuntungan dari toleransi dan kesabaran Anda. Maka, Anda harus mempraktikkan kebijaksanaan. Ingatlah bahwa semangat toleransi, kesabaran, dan pengertian Anda mempunyai pengaruh yang kuat atas musuh-musuh Anda, sehingga menyadarkan mereka bahwa mereka salah. Ingatlah bahwa kesabaran itu pahit, tetapi buahnya manis. Maafkan dan lupakan. Kita juga harus memahami bahwa membalas dendam kepada si pembuat susah hanya menimbulkan lebih banyak perasaan-perasaan negatif, dan tindakan-tindakan negatif hanya membawa celaka dan penderitaan bagi Anda dan si pembuat susah. Untuk membalas dendam, Anda mesti menimbulkan perasaan benci dalam hati Anda sendiri. Kebencian ini adalah seperti racun yang Anda suntikan kepada si pembuat susah. Tetapi karena racun itu mula-mula ditimbulkan di dalam diri Anda, sudah tentu akan mencelakakan Anda lebih dulu sebelum mencelakakan orang lain. Sebelum Anda melempar orang dengan kotoran lembu, Anda pertama-tama harus mengotori diri Anda sendiri dengan kotoran lembu itu. Oleh sebab itu, kelakuan Anda sama dengan tindakan orang bodoh itu. Tidak ada perbedaan mendasar di antara Anda dan si pembuat jahat itu. Dengan membenci orang lain, Anda hanya memberi kuasa bagi mereka untuk menguasai Anda. Anda tidak memecahkan persoalan Anda. Bila Anda marah kepada orang lain dan dia hanya tersenyum balik kepada Anda tanpa menunjukkan kemarahan,
maka Anda adalah orang yang dikalahkan. Karena dia tidak bekerja sama dengan Anda untuk memenuhi keinginan Anda, dialah yang menang, Anda yang dikalahkan. Buddha mengatakan bahwa betapa gembira kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang penuh kebencian. Di antara orang-orang yang penuh kebencian, kita hidup tanpa kebencian. Mungkin Anda tidak cukup kuat untuk mencintai musuh-musuh Anda, tetapi demi kesehatan dan kegembiraan Anda sendiri, Anda sekurang-kurangnya harus belajar bagaimana memaafkan dan melupakan. Dengan tidak membenci atau menghancurkan si pembuat susah, Anda bertindak sebagai orang yang bijaksana dan beradab. Untuk bertindak seperti ini, Anda harus mengerti bahwa orang lain itu telah diracuni oleh keserakahan, kemarahan, kecemburuan, atau kebodohan. Dia tidak berbeda dengan manusia-manusia lain yang juga pada satu waktu diracuni oleh hati dan pikiran negatif yang sama. Buddha pernah mengatakan bahwa si pembuat jahat pada dasarnya tidaklah jahat. Mereka berbuat jahat karena bodoh. Kita seharusnya tidak mengutuk mereka. Tidak dapat dibenarkan menghukum mereka dengan penderitaan abadi. Sebaliknya, kita harus mencoba memperbaiki mereka. Kita harus berusaha menjelaskan kepada mereka bahwa mereka salah. Dengan pengertian ini, Anda dapat menangani si pembuat jahat sebagai orang yang menderita sakit. Kehidupan yang baik disebabkan oleh cinta dan dibimbing oleh pengetahuan. Bila orang berbuat salah kepada Anda karena kebodohannya atau salah paham, maka itulah waktunya kesempatan untuk memancarkan kasih dan pengertian Anda atas si pembuat jahat. Karena pada suatu masa dia akan menyadari kebodohannya dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya yang jahat. Oleh sebab itu, lebih baik memberikan kepadanya kesempatan untuk menjadi baik. Bila Anda dapat memancarkan kasih kebaikan kepada si pembuat susah, maka pada suatu masa dia akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Buddha pun pernah mengatakan bahwa kebencian tidak dapat dihentikan oleh kebencian, tetapi hanya dengan cinta kasih dapat dihentikan. Inilah hukum abadi. Bila Anda dapat memakai cara memancarkan kasih kebaikan ini, maka tidak akan ada yang mencelakakan Anda. Bila Anda mencoba memperbaiki si pembuat jahat, cara ini akan menolong Anda mencapai atau mendapatkan bantuan fisik dan mental. Hidup berarti memberi dan mengambil, seperti mengeluarkan dan menarik nafas. Mereka-mereka yang tidak memahami ini akan mendapat salah dan menghadapi kesusahan-kesusahan dalam hidupnya. Bila seseorang terus-menerus berbuat salah kepada Anda harus bijaksana dan mencoba memperbaiki setiap kali dia berbuat salah. Usahakanlah mengikuti contoh baik yang telah dibuat oleh Sang Buddha, yaitu selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Buddha juga mengatakan bahwa makin banyak kejahatan yang datang kepada saya, makin banyak maksud baik memancar dari saya. Ada orang berpendapat bahwa tidaklah praktis membalas kejahatan dengan kebaikan. Coba dan Anda lihatlah sendiri. Bila Anda berpendapat terlalu sukar membalas kejahatan dengan kebaikan, maka Anda dapat membuat jasa yang besar bagi Anda dan orang-orang lainnya dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pertimbangan yang simpati diperlukan bagi orang yang kurang mengerti. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.